Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat kembali mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini. Walaupun ibadah rumah tangga masih kita laksanakan secara online, kita berharap tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah rumah tangga pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, untuk membuka ibadah rumah tangga pada saat ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait kedua. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam sorga, Bapa yang baik dan sungguh baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Persiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami ketenangan agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ibadah rumah tangga pada saat ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat melaksanakan firman yang akan Kau berikan kepada kami. Bapa yang di surga, hamba menyerahkan diri hamba ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya apa yang hendak hamba sampaikan hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman pada ibadah rumah tangga pada saat ini terambil dari Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, saya akan membacakannya kepada kita semua. Yakobus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah pada saat ini adalah kasih tidak memandang muka. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 8 dan 9, Tuhan mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Pada ayat 8 disebutkan apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi di ayat 9 kita diingatkan untuk tidak memandang muka. Karena apabila kita memandang muka, maka kita berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa arti memandang muka pada pembacaan kita pada saat ini? Memandang muka adalah membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan fisik atau penampilan lahiriah. Terkadang kita memandang seseorang dari apa yang dia bawa, apa yang dia pakai, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana strata pendidikannya.
apabila kita memandang seseorang dengan kondisi seperti itu, maka kita sudah membuat persepsi dalam diri kita yang mengakibatkan kita akan berbuat diskriminatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita mengingat ada dua hukum utama dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kita bisa baca dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan ini adalah setara. Kedua hukum ini adalah setara, sama pentingnya. Apabila kita tidak melaksanakan satu perintah Tuhan ini, maka kita tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan yang lain. Apabila kita tidak mengasihi sesama kita, tentu kita tidak mengasihi Tuhan. Atau apabila kita membeda-bedakan dalam mengasihi, tentu kita juga tidak bisa melaksanakan perintah yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Karena perintah yang kedua menyatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat ini sebenarnya mengingatkan kita untuk yang pertama, tidak berbuat diskriminatif. Yang kedua adalah mengingatkan kita agar dalam kehidupan kita menitik beratkan terhadap pengharapan surgawi, bukan menitik beratkan pada status sosial atau status duniawi. Bapak Ibu, seringkali kita secara sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan pembedaan-pembedaan atau kita melakukan praktek memandang muka, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan bergereja. Mungkin dalam kehidupan keluarga, kita seringkali membedakan antara anak kita yang mempunyai prestasi yang luar biasa dengan anak kita yang mempunyai prestasi biasa-biasa saja. Mungkin kita lebih mengasihi yang mempunyai prestasi yang luar biasa dan kurang mengasihi atau kurang membanggakan anak kita yang mempunyai prestasi yang biasa-biasa saja. Atau dalam kehidupan sosial, mungkin dalam arisan atau parsahau tahun atau ya kumpulan-kumpulan keluarga, kita juga secara sadar atau tidak sadar melakukan pembedaan-pembedaan. Seperti apabila yang datang itu ternyata mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai jabatan, orang penting, biasanya kita memberikan perhatian atau penghormatan yang lebih dibandingkan orang yang tidak mempunyai kedudukan itu. Atau dalam kehidupan kita bergereja, ini seringkali juga terjadi seperti itu. Jadi kita lebih memberikan kesempatan, kita lebih memberikan penghormatan kepada orang yang kita anggap lebih. Sementara orang yang mempunyai keterbatasan, itu kita tidak memberikan pelayanan seperti orang yang lebih tadi. Hal-hal ini adalah hal-hal manusiawi yang memang kita sering laksanakan secara sadar atau tidak sadar. Kita sering praktekkan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan gereja.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 sebenarnya adalah alasan mengapa kita sebagai warga Kristen tidak boleh mempunyai sikap yang diskriminatif, atau kita sebagai orang Kristen tidak boleh membeda-bedakan. Karena jelas hukum Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang memandang orang miskin secara rendah, maka dia akan berdosa. Siapa yang melayani orang yang berkelebihan dengan lebih istimewa dibandingkan dengan orang-orang biasa, itu juga berdosa. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan status sosial dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seharusnya meneladani pelayanan Tuhan, yaitu Dia tidak pernah memandang muka, Dia tidak pernah melihat status sosial. Kita bisa lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu dari berbagai macam latar belakang. Ada nelayan, bahkan ada pemberontak, bahkan ada pemungut cukai. Dari berbagai latar belakang, Tuhan Yesus tidak memandang hal itu. Yang Dia pandang adalah hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa minggu yang lalu kita juga mendengarkan khotbah di ibadah rumah tangga di mana Tuhan Yesus mendatangi sang pemungut cukai, Zakheus, untuk dia makan di rumahnya. Sementara Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai yang di mata masyarakat adalah orang yang sangat berdosa, pemeras, dan lain-lain. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tetap mendatangi Zakheus dan mengatakan, "Aku ingin makan di tempatmu." Hal-hal seperti ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dalam pengajarannya tidak diskriminatif. Di beberapa bagian Alkitab kita juga membaca bahwa Tuhan Yesus memberikan mukjizat-mukjizat baik kepada orang yang kaya atau orang yang tidak berkecukupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan anak seorang perwira. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang-orang yang terbelakang. Apabila kita membaca firman Tuhan pada Yakobus 2 ayat 8 dan 9 ini, ada dua hal yang saya bisa catat untuk kita renungkan dan kita pelajari pada saat ini. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus menentang diskriminasi. Tuhan Yesus tidak pernah dalam pelayanannya melakukan diskriminasi. Yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan kita menitik beratkan hidup kita untuk mengejar pengharapan surgawi. Tidak menitik beratkan kehidupan kita dalam hal-hal duniawi, status, kekayaan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus disiksa mati di kayu salib bukan hanya untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa mati bukan hanya untuk orang-orang kaya. Tuhan Yesus disiksa mati untuk semua umat manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka. Mengapa manusia kerap kali memandang muka? Mungkin ini adalah hal yang perlu kita resapi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi firman ini, kita bernyanyi lagu
Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di mata-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan sungguh baik, terima kasih ya Bapa atas berkat firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar ya Bapa bahwa dalam kehidupan kami seringkali membeda-bedakan orang dalam pelayanan kami. Bapa yang di sorga, kami mohon ampun atas semua hal yang telah kami lakukan itu ya Bapa. Berikan kami kekuatan agar di kemudian hari kami bisa mengasihi sesama kami tanpa memandang muka. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKO Kristus Raja, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan semua jemaat kami. Tuhan, kami tahu bahwa banyak pergumulan yang dihadapi, baik itu pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Bapa yang di surga, kami tahu Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha murah. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi segala pergumulan kami. Bapa yang di surga, berikan seluruh jemaat GKO Kristus Raja kesehatan, serta ya Bapa dalam setiap langkah, dalam pekerjaannya Bapa. Berkati anak-anak, berkati dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk majelis GKO beserta seluruh pengurus komisi. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk kami semua dapat melaksanakan tugas pelayanan kami ya Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami hati yang tulus dalam melayani. Bapa, kami menyerahkan semua program-program gereja GKO Kristus Raja. Kiranya semua program ini dapat berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Pendeta kami, Tuhan sertai dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kami kekuatan, sertai kami untuk kami dapat melalui pandemi ini. Hindarkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bapak Ibu diingatkan kembali untuk persembahan ibadah rumah tangga dapat ditransfer melalui rekening atas nama bendahara gereja, atau disampaikan ke gereja langsung, atau bisa juga disampaikan melalui majelis koordinator wilayah. Persembahan yang Bapak Ibu berikan akan dipergunakan untuk kegiatan operasional gereja. Bapak Ibu sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih atas kesehatan, makanan, minuman, pekerjaan, semuanya Bapa. Begitu banyak berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan yang juga berasal daripada-Mu. Bapa yang di sorga, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan, kasih, dan keadilan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait pertama dan ketiga. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus,
ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Kau telah menyertai ibadah rumah tangga pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu, ibadah rumah tangga pada saat ini sudah selesai. Terima kasih, shalom.